Jepang tuh sepi banget. Kayak gini ya. Ya teman-teman, tadi tuh saya udah narik uang teman-teman dari rupiah ke yen ya teman-teman. Kartu ATM-nya ya teman-teman, meskipun kartu ATM Indonesia yang berlogokan Visa, Mastercard dan lain-lain itu bisa teman-teman narik dari rupiah ke yen tanpa ditukar dulu ya teman-teman di aplikasi kayak gitu. Jadi langsung otomatis kursnya menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ya hari ini saya libur dan lagi nyari angin teman-teman. Sekalian mau ke 7-Eleven. Ini posisinya lumayan jauh sih, sekitar 25 menit. 25 menit? Enggak sih, paling 20 menitan lah kurang lebih teman-teman, kalau misalkan kita santai gitu ya jalan kakinya. Dan kalau saya di Keigo ya teman-teman, kerjanya tuh bara-bara banget liburnya gitu ya. Ini dalam 1 minggu saya kerja cuma 3 hari dan itu pun diselang-selang gitu teman-teman. Kayak misalkan 1 hari libur, 1 hari kerja, 1 hari libur lagi, kerja lagi. Ini saya libur keberapa ya? Yang ketiga itu diselang-selang kayak gitu teman-teman. Sekarang udah mau masuki musim dingin. Di suhu berapa ya? 6 derajat. 6 derajat lah kurang lebih teman-teman. Ini tangan saya sambil pegang kamera, kerasanya dingin banget. Ini mengingatkan saya kembali ya. Dulu pas waktu pertama kali saya ke Jepang kan itu lagi musim musim gugur teman-teman. Jadi sekarang udah musim dingin, kerasa banget gitu ya di Jepangnya. Kalau misalkan di musim panas tuh gimana ya, nggak kerasa efek-efek Jepangnya gitu, kayak biasa-biasa aja, kayak di Indonesia gitu lah ya. Tapi kalau misalkan musim panas di Jepang tuh parah banget panasnya teman-teman. Saya kerasa banget gitu, nggak kuat asli, lama-lama di luar tuh nggak kuat, apalagi di dalam ruangan yang nggak ber-AC teman-teman, parah banget panasnya. Ini anak-anak teman-teman gitu ya yang di Gemba luar biasa sih ketahanan tubuhnya gitu ya teman-teman. Itu bisa dilihat Jepang tuh sepi banget. Kayak gini ya. Ini tuh masuknya pertengahan lah. Nggak disebut kampung banget dan nggak disebut kota banget teman-teman. Dan bisa kita lihat tuh jalan-jalannya bersih kayak gini. Nggak ada sampah plastik teman-teman. Kalau sampah-sampah daun ada, itu pun jarang. Dan saya tuh jarang banget kalau misalkan ngelihat petugas jalanan gitu ya yang ngebersihin sampah. Dulu tuh sempet sekali pas waktu hujan teman-teman. Jadi di musim gugur gitu ya, kan otomatis si dedaunannya tuh gampang banget berguguran ya teman-teman, kena angin, kena hujan gitu. Nah di sana tuh ada yang lagi nyapu-nyapu. Itu pertama kali selama saya 1 tahun lebih di Jepang ya teman-teman. Pertama kali saya lihat gitu. Nah sekarang posisinya saya udah ada di Wajiro teman-teman. Bukan Wajiro sih ya, tapi nama sekolahnya sekolah Wajiro ya teman-teman. Kalau wilayahnya saya kurang tahu. Yang pasti kalau misalkan Wajiro tuh agak sedikit jauh sih dari sini. Entah memang ini termasuk kecamatan atau gimana ya, kecamatan Wajiro mungkin. Nah kalau kita lurus ke sana atau belok ke kiri, itu kita ke pantai teman-teman. Gak jauh lah dari sini pantai, sekitar 2 kilometeran lah. Nah kalau misalkan lurus ke sana, tujuan saya gitu ya teman-teman. Saya bertujuan mau ke 7-Eleven. Dan di sana tuh ada sekolahan. Tuh anak-anak di sini tuh biasanya mereka tuh hobinya ya orang-orang Jepang tuh selain dari bola, main bola gitu ya teman-teman. Mereka tuh sukanya ini main apa sih? Bisbol atau apa itu? Saya kurang tahu namanya. Oke, kita lurus aja jalan kaki sini. Suhu udaranya mendukung banget lah, kerasa banget di Jepangnya teman-teman. Nah buat kalian yang mau kerja di Jepang ya teman-teman, terus kalau misalkan kalian dikasih sepeda, kalian wajib tahu dulu ya aturan-aturan cara bersepeda di Jepang. Kalau misalkan nggak tahu, asal naik sepeda aja gitu, asal jalan-jalan aja, hati-hati ya teman-teman. Bisa ditangkap polisi kalau misalkan kalian melanggar gitu ya. Terutama sekarang kan udah ada peraturan ketat banget, peraturan baru gitu ya, bahwa kalau misalkan naik sepeda itu dilarang pegang HP, meskipun sekarang kita pakai kayak tripod gitu teman-teman. Yang apa sih namanya, lupa lagi, yang ditempel di stang terus kita nempelin HP, itu nggak boleh teman-teman. Lihat maps gitu ya, benar-benar ketat. Jadi kecuali kalau misalkan kita berhenti dulu, kita lihat HP, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sambil bersepeda, sambil jalan gitu ya teman-teman, itu nggak boleh. Daerah saya tuh anginnya kenceng banget teman-teman. Jadi kalau misalkan gimana ya, suhu
suhunya emang dingin, tapi menurutku kalau nggak berhembus angin kenceng itu masih tahan lah ya. Tapi kalau misalkan udah di ini kena angin gitu ya, badan tuh 2 kali lipat dinginnya teman-teman. Tuh Jido Hanbaiki udah pasti ada ya kalau di Jepang. Di mana-mana itu ada, di kampung di mana-mana itu ada. Meskipun 1-2 teman-teman. Nanti kita lanjut sana ya teman-teman. Tuh bisa dilihat teman-teman. Ini dibacanya Fukuokashi Wajiro Chugako ya teman-teman. Yang artinya itu sekolah SMP Wajiro gitu teman-teman. Chugako tuh SMP. Kalau misalkan SMA itu Kokogako ya teman-teman. Kalau nggak Kokogako apa ya? Senmongako. Kalau Senmongako di kita tuh SMK gitu teman-teman, sekolah kejuruan. Tapi biasanya kalau orang-orang Jepang tuh setelah dari SMA ada yang masuk ke Senmongako gitu teman-teman, buat melanjutin nanti mereka tuh keahliannya misalkan mau kerja di bidang apa gitu. Nah di Jepang tuh banyak banget tulisan-tulisan kayak gini teman-teman di jalan-jalan tuh, khususnya kalau misalkan daerah-daerah sekolah kayak gini ya, meskipun kondisinya sepi teman-teman. Kalian bisa baca nggak? Pokoknya apa sih? Ini kanji apa? Susah bacanya kalau ini mah. Manabu sama cuy ya. Hati-hati katanya. Lupa lagi lah teman-teman. Tasuke au minaga nakamade. Sepi banget sih. Sekarang hari apa ya? Oh hari Minggu teman-teman. Pantesan sepi banget. Mungkin tadi yang lagi di lapangan itu yang lagi ekstrakurikuler ya teman-teman. Bisa dilihat paling sampahnya kayak gini teman-teman. Kalau di daerah kampung ya. Kalau di daerah kotanya banget itu ada aja sampah teman-teman. Kayak misalkan sampah botol sama sampah plastik itu ada aja. Itu yang nakal emang ada aja menasang. Maupun itu apa dilarang tempat, misalkan di Jepang tuh banyak banget tempat yang dilarang rokok gitu ya. Kalau di kota-kota tuh banyak banget yang ngerokok sembarangan, terus si puntung rokoknya gitu ya teman-teman, dibuang di mana aja gitu sembarangan. Nah kita kalau lurus terus ke sana ya, itu masuk ke Wajiro teman-teman. Meskipun saya sebutin juga ya gimana ya. Mungkin kalau yang daerah sini pasti tahu Wajiro gitu ya, tapi kalau misalkan di luar daerah sini nggak tahu Wajiro itu apa, nama wilayah teman-teman. Greenview Wajiro. Berarti emang ini udah termasuk wilayah Wajiro teman-teman. Tuh lihat. Sepi sih teman-teman. Kebanyakan kalau di Jepang tuh mobil, motor sama sepeda ada, tapi khususnya motor ya jarang banget. Kalau sepeda banyak. Dan kalau misalkan sepedanya udah rusak gitu ya teman-teman, terus kita mau buang itu harus bayar. Ada juga yang buang ke sungai gitu. Kalau nggak buang ke sungai, buang malam-malam ke semak-semak gitu teman-teman. Saya sempat ngeliat pas waktu lagi ke ini, apa namanya tuh, ke pantai. Kan daerah saya tuh daerah pantai teman-teman. Ada yang buang di pinggir pantai teman-teman. Ada yang buang juga di daerah perkebunannya. Parah sih. Kalau di Indonesia kan bisa dijual juga gitu kan. Kalau di sini kalau mau buang mesti bayar, makanya mereka kadang-kadang yang berpikiran ribet gitu kan. Mereka tuh bandelnya gitu, buangnya di mana aja. Kalau di Indonesia udah jadi duit. Nah, dan 7-Eleven-nya di seberang sana, teman-teman. Sekarang kita mau nyebrang dulu. Siap. Nah, ini si jalur hijau ini jalur sepeda sama jalur pejalan kaki, teman-teman. Bisa kalian lihat. Kanan dan kiri gitu ya. Dan kalau di Jepang tuh pejalan kaki selalu diutamain teman-teman. Kalau misalkan ada odang hodo ya, nanti kita tinggal diam aja di odang hodo. Terus kalau misalkan gak ada lampu merah gitu ya, si mobil tuh bakal berhenti dalam jarak 2-3 meter teman-teman. Mereka tuh berhenti langsung mendahulukan kita yang mau nyebrang gitu teman-teman. Luar biasa sih. Sekarang sebentar lagi saya mau nyampe teman-teman. Kalau di sini daerahnya tempat dilarang rokok. Kalau di tempat-tempat kombini lain ada juga yang disediain Haizara teman-teman. Kalau di sini dilarang rokok tuh ada tulisannya.
Langsung aja kita narik uangnya dari rupiah ke yen, dan ini tuh ada biasanya biaya charge-nya teman-teman, mulai dari biaya pajak dan juga ada biaya adminnya. Tapi tenang aja, untuk ATM BCA ini khususnya gitu ya, ini tuh nggak terlalu mahal teman-teman. Tapi sebenarnya selain dari ATM BCA, asalkan yang berlogo Visa dan Mastercard dan lain-lain gitu ya teman-teman, yang bisa kita pakai di luar negeri, itu bisa banget teman-teman ke 7-Eleven. Jadi di sini juga udah disediakan ya teman-teman perhitungan kalau misalkan kita ngambil uangnya berapa, dan juga perhitungan kursnya gitu teman-teman. Jadi bisa kelihatan kalau misalkan saldonya sekian juta, kemudian berapa yen gitu ya bisa kita ambilnya teman-teman. Dan yang paling enak di 7-Eleven Bank ini teman-teman, itu ada fitur bahasa Indonesianya gitu loh. Jadi nggak usah pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu ya, yang pakai kanji dan hiragana katakana kayak gitu. Nggak membingungkan lah pokoknya. Kalau misalkan kalian mau coba aja langsung. Ya teman-teman, tadi tuh saya udah narik uang teman-teman dari rupiah ke yen ya teman-teman. Jadi khusus untuk kalian yang mau ryoko atau bertamasya ke Jepang gitu ya teman-teman, asalkan kalian kartu ATM-nya ya teman-teman, meskipun kartu ATM Indonesia yang berlogokan Visa, Mastercard dan lain-lain, itu bisa teman-teman narik dari rupiah ke yen tanpa ditukar dulu ya teman-teman di aplikasi kayak gitu. Jadi langsung otomatis kursnya menyesuaikan gitu ya teman-teman. Sekarang saya mau langsung pulang. Terima kasih banyak yang udah nonton vlog saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang dikarenakan dingin banget, saya mau balik lagi ke rumah. Sekalian mau lari tadinya teman-teman, tapi aduh gak kuat, dingin banget meskipun sekarang posisinya cerah banget teman-teman. Jadi kalau udah langsung ke rumah langsung tidur lah teman-teman, besok mulai kerja lagi. Bye bye, arigatou gozaimashita.